Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap Kamis. Semoga pengajian rutinan ini mendapat manfaat, mendapat ridha Allah, barokah hidupnya, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan surat Toha ayat 14. Ini semua orang muslim, laki-laki baik perempuan yang balik, semua di alam semesta ini harus tahu tentang ayat ini. Karena kita hidup ini adalah bukan hidup kita. Kita bergerak ini bukan gerak kita. Kita bicara ini bukan bicara kita. Siapa? Nah, ini yang harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat surat Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini termasuk ayat di mana ayat ini adalah ilmu yang paling tinggi di alam semesta ini. Kenapa? Karena ini ayat pengakuan Allah sendiri. Maka kita harus mengerti tentang ayat ini. Banyak teman-teman yang syariat juga torekot, hakikat pun itu tidak mengerti tentang ayat ini. Saya akan menjelaskan sekelumit. Nanti sekarang ini memperbanyak pertanyaan. Innani sak temeni ingsun, sesungguhnya saya, kata Allah. Ini Allah sendiri yang berfirman, yang berkata, Anallaha iku anallaha utawi ingsun. Ini termasuk kalau di ilmu nahwu ini bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Ana utawi ingsun iku Allahu Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Allah siapa? Apa Allah lafaz? Apa Allah asma? Apa Allah af'al? Apa Allah sifat? Apa Allah dat? Ini yang harus kita ketahui. Karena orang menuju keimanan ini harus mengetahui ini. Banyak teman-teman yang bertanya tentang ini. Maka saya akan sekelumit lah nanti seterusnya ini, karena ini termasuk sir. Anallahu utawi ingsun, ana utawi ingsun iku Allahu Allah, pengakuan Allah sendiri. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah, tidak ada patut yang diubudiyah, tidak ada yang patut, tidak ada, semuanya di alam semesta ini. Ini makna dari la.
La nafi. Ini makna dari la ini, katanya orang Jawa itu suung. Katanya di ilmu nahwu ditiadakan. Semua ditiadakan. Jadi rumongso kita, rasa kita, zauq kita ini tidak ada. Saya bergerak. Nah ini, saya ini siapa? Saya melihat, yang melihat ini siapa? Maka kita ini harus melihat sesama makhluk, melihat itu biar kita tidak saling marah, biar kita tidak saling mencemooh, biar kita tidak saling menyalahkan orang lain. Sesungguhnya ini siapa? Kalau mengerti tentang hakikatnya, Anallahu la ilaha. Nah ini, tidak ada Tuhan. Ini, kalau di Kristen, di Buddha ini berbeda-beda. Ini di Al-Quran. Jadi kalau mengerti tentang ini, maka kita tidak segampang menyalahkan. Setiap insan tidak bisa menyalahkan. Hanya tertuju kepada Allah Rabbul Alamin. La ilaha, la, tidak ada. Semua di alam semesta ini tidak ada. Maka di sifat wujud, ini wujud, wajibul wujud, namanya sifat nafsiyah, termasuk sifat wujud. Wujud ini maksudnya ada, artinya ada. Haris ada, Pak Majuri ada, Mbak ada, saya ada, Lihut ada. Lah ini tidak ada. Lah, hakikatnya itu tidak ada. Itu ada diadakan oleh yang ada. Yang ada siapa? Wujud, wajibul wujud. Yang ada hanya Allah Rabbul Alamin. Ini termasuk kunci menuju kesuksesan. Ini termasuk kunci menuju aflah, kebahagiaan. Kunci menuju iman yang benar, sehingga kita ihsan. Karena tingkatan agama di Islam ini ada 3, Islam, iman, ihsan. Sampai walaupun Islam belum tentu tahu Islam itu apa, apalagi ke iman, apalagi ke ihsan. Maka kita harus belajar ilmu yang sebenarnya. Karena kemarin saya menerangkan mencari ilmu itu fardu ain. Belajar pada apa? Pada buku kita, pada Al-Quran, pada hadis, pada alam semesta. Banyak pelajaran pada diri kita. Jadi la ilaha, tidak ada, semuanya tidak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut kufuwan ahad, yang patut. Semuanya illa ana, kecuali saya, katanya Allah. Ini maksudnya ayat surat Toha ini. Nanti sampean bisa bertanya, karena keterangan ini termasuk keterangan dalam. Tidak apa-apa, Mbak, nanti kalau ingin bertanya monggo, tidak apa-apa. Karena ini pengakuan Allah, ana ini pengakuan Allah, bukan sampian. Allah sebagai Khalik mengaku saya, kamu tidak ada semua, saya ya kan. Maka di dalam ayat lain, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ini tidak ada kekuatan, tidak ada record, tidak ada semua.
yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, tidak ada kecuali Allah Rabbul Alamin. Tidak ada pertolongan, tidak ada, semua tidak ada. Allah yang memberi pertolongan. Itu harus ada di rasa kita ini, biar kita tidak syirik, biar kita saling mengasihi sama lain, apalagi suami istri saling mengasihi, insya Allah aflah, insya Allah bahagia di dalam hidup, lancar rezekinya. Kalau kita merasa, jangan khawatir, oh saya nanti kerja apa, saya nanti makan apa, ini sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam ayat lain, qad aflahal mu'minun, temen, oh sungguh orang yang mukmin ini orang yang aflah, yang bahagia. Siapa orang mukmin ini? Apakah termasuk sampian? Apakah termasuk saya? Kita ukur siapa orang mukmin. Hanya percaya. Mukmin ini artinya percaya. Percaya pada siapa? Nah, gitu. Kalau cara belajar kita, biar kita ini, mohon maaf, mengerti tentang hidup yang sebenarnya. Biar kita ini hidup di dalam dunia ini, di alam semesta ini, biar melihat, oh ini langit untuk apa, oh ini bumi, oh ini air, sebenarnya untuk siapa. Nah ini harus kita belajar. Ini arti di dalam la ilaha illa ana. Itu. Jadi di alam semesta ini kun fayakun ini tidak ada, semuanya itu tidak ada. Makanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan yang makhluk ini. Karena makhluk ini tidak ada. Sebenarnya itu tidak wujud. Kenapa wujud? Karena diwujudkan oleh yang wujud. Ngerti Pak Hadis? Aduh, Jangan tidur ini termasuk ilmu dalam. Kalau paham ilmu ini, insya Allah sampian aflah, insya Allah sampian Mas Lihut, insya Allah tenang. aduh, Ya. Itu. Jadi sedang minum kopi. Ini siapa? Kekuatan dari mana ini saya bisa minum kopi? Yang penting. Itu. Nanti Mas ini bisa tidur sama istri. Kok bisa tidur? Kok bisa ingin? Ada apa itu? Kok bisa merasakan nikmat? Ada apa itu? Siapa itu yang benar? Itu harus kita pikir. Kalau kita mengaku saya, wah, ini saya ini adalah Allah. Jadi kita ini bisa duduk ini karena dari kekuatan Allah, dari pertolongan Allah. Semua. Makanya di dalam ayat ini, innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada. Makanya dengan pengakuan ini Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW selaku Rasulullah, maka keterusannya fa'budni, semua makhluk di alam semesta ini, semua makhluk tanpa terkecuali, fa'budni, maka ibadahlah kepada saya. Ibadah ini persembahan. Ibadah ini banyak, bukan mengaku diri ini sholat, karena sholat saya ibadah bagus, zakat pasar, bukan itu. Itu bentuk ibadah. Ibadah ini pengakuan bahwa kita ini dicipta oleh Allah untuk Allah. Persembahan apa yang saya sembahkan pada Allah? Itu.
Jadi kita hidup ini fa'bud, harus ibadah. Ya orang suami sama istri ibadahnya gimana? Banyak macamnya. Menafkahi, lahir batin, menyayangi, termasuk ibadah. Gitu. Kadang mohon maaf, orang yang apa namanya, selalu sholat, selalu puasa, menganggap dirinya suci. Rumongso mengaku dirinya suci, tapi di luar sholat dia ngerasani orang, dia sombong, dia tidak punya kasih sayang kepada sesama. Bagaimana itu? Maksudnya Pak Budi. Lalu keterusannya biar tidak panjang, hanya sebatas. Karena kita ini selaku makhluk ini dicipta oleh Allah, kita ciptaan Allah, maka harus fa'budni, penghambaan, mengaku diri ini makhluk Allah khaliq. Jadi kita ini dicipta, dibuat, yang Allah ini khaliq, yang membuat. Baru di ayat selanjutnya wa aqimis sholat, ini dirikanlah sholat, kerjakan sholat. Semua itu lidikri, hanya untuk mengingatku, katanya Allah. Dengan cara apa sampean mengingat? Banyak, dengan zikir asma, dengan zikir sifat, dengan zikir af'al, banyak macamnya. Dengan zikir jahar, Allah, Allah, la ilaha illallah. Dengan zikir khafi, hanya diam, tidak berkata, tapi kalamul qalbinya yang berkata, hatinya yang berkata Allah, Allah. Banyak macamnya. Ada zikir nyebut, ada zikir ingat. Kalau sampean ngerti tentang ilmu-ilmu seperti ini. Semua fa'budni wa aqimis sholat hanya lidzikri, untuk mengingat. Makanya di dalam sholat ada af'al, ada kelakuan, ada zikir, ada doa-doa. Nah, yang ditanyakan kemarin sama teman-teman, apa sholat itu? Karena di dalam Al-Quran tidak menerangkan sholat itu takbir, sholat itu sujud, sholat itu rukuk, tidak seperti itu. Di hadis yang diterangkan. Maka kita harus tahu tentang Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu harus paham. Kalau tidak ada di Al-Quran, di hadis. Kalau tidak ada di hadis, di ijma. Kalau tidak ada ijma, qiyas. Jadi kita ini hanya dicipta ini fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Tergantung sampean lidzikri ini ingat kepada Allah ini, ya gimana caranya? Ya banyak caranya. Dengan sholat, dengan puasa, serta dengan kasih sayang. Terus dengan afalnya sekarang kita ini, dengan pembicaraan asma, dengan sifat. Oh, hari sekarang ngajinya ngantuk ya. Nah, ini termasuk pikir ini. Ngantuknya ini bagaimana kok bisa ngantuk? Gitu. Oh, kalau juri ngajinya tegang ya. Gimana?
Kenapa bisa tegak? Dan Karena lain-lain. Ini termasuk zikir. Karena mengingat sifat-sifat Allah yang ada di kita. Gitu. Oh Bapak, ngajinya mendengarkan, melihat sampai gini. Ada apa di situ? Ini termasuk sirrullah, rahasia Allah. Nah, yang tahu itu adalah orang-orang yang mengenal tentang ilmu hakikat. Itu. Ini maksudnya di sini. Jadi kita ini dicipta oleh Allah, jangan mengaku, karena keakuan ini milik Allah. Saya pinter, jangan. Saya pandai, saya berilmu, jangan. Saya kaya, jangan. Saya sakti, apalagi. Kalau kita tahu tentang ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ngerti Pak? Nanti kalau nggak ngerti tanya. Ini hanya sebatas pengajian malam ini, hanya sebatas. Nanti kalau ingin memperdalam monggo, bagaimana caranya berzikir, bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana sholat yang sebenarnya ini bagaimana. Karena kemarin saya terangkan sholat itu di dalam Al-Quran ada sholat qabliyah, ada sholat wusta, ada sholat gaib. Ini ada dalil. Bagaimana sholat sampean bisa gaib, bagaimana sholat sampean di wusta, bagaimana sholat sampean di waqti. Karena umumnya ada di waqti. Awaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Ini sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk lain lagi nanti untuk khos, lain lagi nanti untuk khawasul khawas. Lain lagi. Nanti sampean duduk di mana? Tempatnya, makomnya di mana? Itu. Jadi kita wajib tetap fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Kadang orang, mohon maaf, sholatnya pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Ya bagus. Alhamdulillah jadi bangga sholat. Tapi di sini li dzikri, untuk mengingatku, untuk dzikir. Nah, cara untuk mengingat Allah gimana? Apakah sampean pernah ketemu Allah? Nah, ini harus belajar tentang sifat, 20 sifat. Mulai dari wujud, hingga bapa sampai seterusnya. Nanti di sifat ma'ani sampean harus di luar kepala. Sifat yang 7 itu. Biar kita ini tidak ada keakuan. Karena Haris melihat, Haris tidak melihat. Siapa yang melihat? Allah. Bapak mendengar, Bapak tidak bisa mendengar. Allah yang mendengar. Seperti itu. Untuk belajar sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, di sifat ma'ani yang 6, yang paling utama ada sifat hayat. Karena 7 sifat ma'ani ini 7, ada 7. Yang 6 ini ikut yang hayat. Karena tidak ada hayat tidak bisa. Kalau kita tidak hidup, kalau kita tidak dihidupkan oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa.
Ini pengertiannya di ayat ini. Kalau diterangkan secara mendalam, monggo kita sharing bagaimana untuk memahami ayat ini, bagaimana untuk melaksanakan ayat ini. Monggo cari guru yang mampu, cari guru yang menguasai ilmu ini. Karena banyak guru ini kadang orang, mohon maaf, hanya berguru di pesantren. Monggo bagus, monggo cari di luar, cari guru yang bisa memang betul-betul paham tentang ilmunya ini. Kadang, mohon maaf, kadang seorang guru ini kadang kelihatannya gak alim itu, kadang dia yang betul-betul mengetahui ilmu. Maka kalau kita mengerti tentang ayat ini, insya Allah kita tidak bisa meremehkan orang lain, kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa memiliki, tidak merasa memiliki. Kalau paham tentang ayat surat Toha ayat 14 ini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Monggo kalau mau ditanyakan, karena sesinya jangan terlalu panjang, monggo panjangkan dengan sesi yang pertanyaan. Insyaallah kalau ini ayat ini bisa diresapi dengan bagian, bisa dimasukkan ke dalam akal kita, pemahaman kita, hati kita, insya Allah dapat petunjuk dari Allah. Amin. Amin. Monggo. Apa dia kata? Monggo, apa yang mau ditanyakan? Mas Bihut? Gun tanya. Apa? Monggo. Tanya apa? Iya, monggo. Ngerti. Monggo, apa yang mau ditanyakan tentang ayat ini? Tanjuri. Tentang perkataan Allah sendiri. Allah. Tanjuri analog. La ilaha illa ana. Ini, monggo. Tanjuri analog. Jadi kita hidup ini kalau mengerti tentang ayat ini hanya dihidupkan, bukan milik kita hidup ini. Penglihatan kita bukan milik kita, pendengaran kita bukan milik kita. La ilaha. Jadi mohon maaf, jangan merasa sombong, jangan merasa memiliki. Nanti kita kalau sudah keluar ruh, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa. Karena ruh itu milik Allah. Wa nafaktu min ruhi. Allah itu milik Allah, bukan milik kita. Apa yang dimiliki kita? Tidak memiliki apa-apa. La. Hanya dititipi. Tidak punya milik. Maka kalau seseorang mempunyai paham seperti itu, insya Allah orang itu aflah. Insya Allah orang itu bahagia seumur hidup, baik dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena itu semua kebahagiaan, semua itu didatangkan oleh Allah. Karena itu semua milik Allah. Baik hayat, hidup, mati, semua
milik Allah. Semua apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu mati. Semua kembali kepada Allah. Yang punya mobil 5, yang punya pesawat 7, semua. Yang presiden, yang bupati, gubernur, yang biasa, semua itu pasti mati. Semua kembali kepada itu. Jadi pemahaman di sini la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Jadi kita ini harus fa'budni. Hanya tugasnya ini fa'budni, beribadah, menghamba. Lalu wa aqimis shalah, dan kerjakanlah sholat. Untuk apa semua ini? Dzikri, untuk mengingatku. Nah, kalau di pelajaran Torekot bermacam-macam mengingat itu. Ada yang dzikir Allah, Allah, Allah. Ada hu Allah, Allahu, Allahu. Ada la ilaha illallah. Bermacam-macam. Ada yang kopi hanya diam, Maka dikir iya. zikir. Nah, ada zikir nyebut Allah, Allah. Ada zikir ingat siapa saya ini, dari mana saya ini, lalu kembali ke mana saya ini, harus apa saya ini. Banyak macam. Maka kita kalau ingin karomah harus zikir ini, kalau ingin ilmu hikmah harus zikir ini. Banyak macamnya untuk menuju kesaktian, untuk menuju karomah. Tapi ilmu waliullah tidak seperti itu. Ilmu kekasih Allah hanya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Kalau sekian datang sendiri, kalau mengerti tentang ayat, karena sudah kekuasaan Allah, kita tidak mempunyai apa-apa, hanya pengabdian dan sholat untuk zikir kepada Allah. Begitu Pak. Jadi kita ini mau bayu kita sebelum mengerti, kita sekarang ngaji ini. Jadi oh begini ya pengertian. Ini masih belum apa-apa, masa hanya segelintir keterangan, sekilas keterangan. Terus menuju Allah. Allah itu siapa? Apakah Allah lafaz alif lam lam? Apakah bisa ditulis Allah begitu? Tidak segampang itu. Gitu. Jadi kita nyebut Allah, 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 zikir Allah, Allah. Siapa Allah itu? Nah, kok? Yang untuk mengenal Allah kan biar apa? Ya, enggak. Tanya. Untuk mengenal Allah kan tidak bisa dilihat, tidak berwujud, kan tidak terlihat. Dengan cara apa untuk mengenali Allah? Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini mengerti tentang innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Bagaimana untuk mengenal Allah? Padahal Allah itu tidak bisa dilihat. Allah ini apa?
wa ad-dhahir wal batin. Nah ini pengertiannya. Untuk mendohirkan Allah, karena Allah itu batin. Jadi di dalam lafaz Allah ini haknya ini huwana wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu awal di atas awal, wal awwal. Tidak ada yang mengawali awal. Wal akhiru, Allah itu akhir. Tidak ada akhir. Wal dhahiru, Allah itu dhahir. Nah, ini untuk mengenal Allah yang dhahir. Wal awwal apa? Wal dhahir wal batin. Allah itu batin. Nah, untuk melihat Allah itu gimana? Nah, ini harus belajar. Mengenal Allah, wujudnya Allah itu apa? Ini. Wujudnya Allah itu apa? Apa Allah itu, mohon maaf, bisa duduk seperti ini? Ya tidak mungkin. Allah itu tidak sama dengan kita. Apakah Allah berdiri? Tidak bisa. Untuk mengenal Allah, untuk wujudullah ini harus kita paham dengan sifat 20 sifat. Caranya kita melihat diri. Maka di dalam keterangan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad, maka teman sungguh arafa rabbahu, mengenal Rabbnya. Nah, untuk mengenal diri ini seperti tadi ini Mas Adi, sifat ma'ani itu. Jadi untuk mengenal Allah, saya kuasa untuk mengangkat kopi ini. Siapa ini yang kuasa? Itu untuk mengenal Allah. Terus saya ingin minum, mempunyai kehendak. Siapa yang berkehendak ini? Terus saya bisa melihat kopi. Siapa yang bisa melihat ini? Itu masalah. Jadi untuk mengenal Allah itu seperti itu. Allah tidak bisa dilihat dengan, mohon maaf, seperti hanya dengan qalbi. Karena di dalam qalbi ini bermacam-macam. Bisa mengenal Allah dengan alam semesta ini, mengenal Allah dengan diri kita ini yang nampak. Karena ad-dhahiru yang nampak ini, kita ini bisa nampak ini bagaimana? Ini cara untuk mengenal Allah. Nyambung bisa. Nyambung, monggo. Ada kan Ayo, tidak apa. Ayo deh. rekan gua jadi kayak seero. Nah, Iya. Apa? Bicara rekan kali itu patungan. Apa? betul. Badan ini, ya, monggo. Ayo. Boleh gitu juga. Ya, monggo. Wes. Katanya Mas Yud, hanya badan ini hanya diisi. Seperti ya, kalau ini diisi ruh bisa berjalan. Karena yang hidup ini ruhnya, bukan diri ini. Maka di dalam ayat wa sawwaituhu wa nafakhtu min ruhi wa qu sajidin. Itu. Jadi Nabi Adam ini sebelum di wa nafakhtu ruh, sebelum ruh itu ditiup,
Ya tidak bisa. Hanya seonggok Ya, celok tanah bercampur dengan air, empat unsur itu bercampur. Tidak bisa. Wasawwa itu, maka saya menyempurnakan kepada Adam. Wa nafakhtu min ruhi, saya tiup ruhku. Bukan ruhmu, ruhku di dalam Al-Quran. Wa nafakhtu min ruhi. Jadi ruhi itu ada ia mutakallim wahda, katanya orang ilmu nahwu. Makanya dulu itu saya pernah menerangkan ini, Pak Ustadz dulu menerangkan bertanya. Saya jawab, di dalam ruhi itu ada ya mutakallim wahda. Nah, ya mutakallim wahda ini menunjukkan bahwa ada yang berbicara. Itu jadi mirruhi, ruhku. Maka kita harus kembali kepada Allah. La ilaha illallah, lillahi ma fis samawati, lahu ma fis samawati. Itu hari secara mengenal. Jadi katanya Mas Dihut, memang kita ini seonggok, tidak ada apa-apa. Kalau kau banyak betul. Nah, hanya wadah. Itu. Jadi setan masa manusia dan Sama. ke kaki badan. Nah, gitu. Beda setan itu. Gitu. Tapi di dalam Al-Quran, iblis itu min narin, wa kholaq tahu min narin. Sama punya ruh. Iblis walaupun kalau iblis nggak dikasih itu ya nggak bisa hidup juga iblis. Pun malaikat. Kita nyata itu. Itulah kenyataan memang wujudullah. Itu Mas Haris. Pengertiannya seperti itu. Maka kita harus berilmu atau mempunyai ilmu asma, ilmu sifat, ilmu af'al, ilmu zat. Tapi zat itu bukan zatnya Allah, zat kita. Kan di dalam Al-Quran, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Itu. Mohon maaf, ini hanya sebatas keilmuan. Jadi kalau kita belajar tentang itu, ayo kita kaji siapa diri ini, dari mana ini, dan sedang apa ini, dan mau kemana ini. Ini pertanyaan sekarang, bukan pertanyaan nanti. Bukan pertanyaan, mohon maaf, bukan pertanyaan nanti setelah mati. Yang harus ditanyakan sekarang ini. Harus mengenal kita ini. Jadi nanti matinya kita ini tidak bingung mau kemana saja. Nah, katanya orang Madura, orang kok tahu molek. Jadi menuju pulang itu tidak tahu rumahnya. Tuh. Monggo. Kalau mau ditanya lagi, monggo. Ada? Tidak apa-apa, monggo. Ada. Jangan ada, Pak. Kita harus tahu tentang ini. Nah. Kalau di bedinting, pasti mendam orang mati. Nah. Ya, mati ya Mas Yud. Kok dalam? Nah. Ya, kalau ya pakai kayak bau. Iya, baru. Ya pertanyaan hanya sebatas saja itu. Kalau orang mati
Dipendamkan ada anaknya kan. Tambah dalam tambah bau karena biar tidak bau. Tidak bau karena jas. Harus meter 2 meter. Ya, Jalan biar dengan dia bau. biar tidak mengganggu orang yang hidup. Karena kita ini Baunya nanti. kalau kita ini seonggok badan ini kalau tidak ada ruh mati ini sudah dimakan ulat, bau pasti kayak apa, kayak binatang, terus kayak ikan. Kalau nggak hidup bau. Ini kalau nggak ada hayat sudah membusuk karena tidak ada hidup. Darah tidak mengalir, kekuatan tidak ada, angin tidak ada, air sudah. Ya namanya mati, mati yang sebenarnya. Bukan mati yang tidak sebenarnya. Kalau kita mati tidak sebenarnya tidur. Masih ada kehidupan di tidur. Hanya sukma yang keluar. Tapi kalau sudah mati, ruh sudah keluar, dicabut, ya sudah, dipendam, dikubur. Apa yang namanya dia? Kan Nah, dalam dan tidak tergantung orang yang Sekali. yang dikubur. Kalau dalamnya hanya sejengkal, wah ini baunya bau, Walaupun disiram. mengganggu orang banyak. yang ditanyakan itu. Ya, memang harus paling tidak 1 meter dalamnya. Lebih dalam biasanya kalau di tempat sini ada yang ngambil 2 meter, ada yang ngambil 3 meter. Itu biar nggak bau. Biar tidak mengganggu, Lebih dalam. lebih dalam. Biar tidak mengganggu orang yang hidup, karena orang yang mati ini ya busuk bau. Kalau orang Islam itu dikubur, ada lagi orang yang dibakar sehingga tidak bau. Ada di Toraja itu, ada di sampai dikasih balsam, sampai dikasih apa itu? Mawar. Ada. Tapi kalau orang Islam peraturannya dikubur. Iya. Nah, yang dikubur ini tidak tahu menahu. Kemarin ada yang bertanya, yang disiksa itu siapa? Yang marrobuka, mati mamuka, manduka siapa? Karena sisa kubur itu ada. Neraka itu nanti ada. Tapi kita harus tahu sekarang ini, man rabbuka. Bukan nanti di alam kubur. Sekarang ini harus kita tahu. Kalau sekarang tidak tahu, nanti bagaimana nanti kita pulang. Kalau ditanya malaikat munkar dan nakir, kalau sekarang tidak tahu, man rabbuka, siapa Tuhan? Nah ini mau jawab apa kalau kita tidak tahu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari itu. Al-yawm, di hari itu. Nakhtimu, ini mengunci. Sapa Allah dikunci ala afwahihim, mulut kita dikunci, tidak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dan siapa yang berbicara? Yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara. Maka kita nanti tidak bisa penyaksian itu hanya kaki yang itu. Tidak bisa berbohong, karena ini tidak bisa.
Betukan limuna aidihim, ini ayat Al-Quran. Bicara apa aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang menyaksikan siapa? Kaki mereka. Wa tashhadu, yang menyaksikan arjuluhum, kaki. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka dibuat di muka bumi itu. Mohon maaf Mas Haris, nanti ditanya malaikat, Haris, kamu sholat apa tidak? Akuihim. Nah, timu akuih. Tidak bisa bicara. Yang bicara ID. Karena aidihim yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menyaksikan. Ini kekuasaan Allah. Kok seperti itu? Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Nanti kita bisa pulih seperti ini. Kalau di kitab Dakwahul Akhbar itu diterangkan, nanti sampai mati, nanti sudah hancur, hari kebangkitan nanti bisa dipulihkan. Di hari akhir, kalau keterangan di Dakwahul Akhbar itu, umur kita seperti umur Nabi Isa, 30 tahun semua. Yang tua, yang betok, yang muda, itu semua bagus. Menurut kita Dakwahul Akhbar. Itu maksudnya. Jadi yang buta bisa bagus, yang kupingnya nggak bisa mendengar bisa mendengar, semua bagus. Itu nanti di hari akhir. Kitabnya namanya kitab Dakwahul Akhbar. Kalau ngaji kitab Dakwahul Akhbar, insya Allah sampai nangis, insya Allah. Karena di situ keterangannya ada bagaimana nanti manusia itu masuk neraka. Di neraka itu ada apa? Di surga ini nanti bagaimana? Sebelum Shiratal Mustaqim, manusia ini ditanya, ada daftar dibagikan buku-bukunya sama malaikat. Itu di kitab Dakwahul Akhbar. Maka Al-Quran ini, ayat ini harus kita paham, harus kita tahu tentang ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Biar sampean nanti menghadap enak. Biar nanti sampean ditanya mungkar nakir bisa menjawab. Di dunia ini, mohon maaf, di dunia ini sebatas hanya berapa? Sampai umur berapa? Sekarang umur 70 Pak. Nah itu bonus kan? Kan menurut kajian Nabi Muhammad 70-an. Kalau lebih bonus. Sebentar lagi itu lepasnya harus lebih mau tidak mau harus di apa? Dikubur. Orang di mana lagi di harus dikubur. kayak ropot. Kan kalau masih dikubur, kalau Ropot. Dan Bapak kalau sekarang masih ingin makan nasi goreng Pak. ingin kopi apa ya? Tapi kita belum tentu Pak Nasib, belum tentu Pak Haris, Mas Haris. Walaupun sampean masih muda, bisa jadi lebih dulu sampai. Belum tentu ajal ini. Tidak, kadang orang tidak sakit mati. Buat kemarin, kau boleh pakai sekarang dari kayak pajak pojok ya, berdatang hitam. Di Belum mana? tentu. Banyak teman-teman yang nggak sakit, hanya yang Yang si ngerok sakit. Kan
Jadi semoga kalau kita mengenal tentang ayat ini ngerti, semoga kita matinya husnul khotimah. Amin. Insya Allah kalau kita mengenal ini, insya Allah. Karena di dalam ayat ini fa'budni wa aqimis sholat dzikri. Insya Allah kalau mengenal ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat dzikri. Insya Allah tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, tidak ada, hanya yang ada hanya kasih sayang. Karena di dalam aqimis sholat ini timbullah nanti kasih sayang. Di dalam fa'budni ini termasuk timbullah kasih sayang. Dzikir timbullah kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang tidak bisa sholat. Begitu Mas. Jadi arti sebenarnya sholat ini ada yang mengatakan rahmat, ada yang mengatakan doa. Kalau sampai sholat satu hari satu malam sholat terus tapi mohon maaf, orang lain sombong, orang lain merasani, orang lain menyakiti. Wah, ini sholatnya bagaimana? Karena di dalam sholat itu harus timbul kasih sayang. Karena rahmat. Monggo kalau ada yang ditanyakan, monggo kalau tidak ada, saya tutup Mas Dihut. Main. Monggo yang Haris. Monggo yang mau tanya Pak. Nanti setelah itu kita makan. Iya mah ini disiapkan nasi goreng juga keluarga. Nanti dulu. Monggo. Ayo kalau kita nanti sharing setelah ini monggo sampai jam 12 malam ini sampai jam setengah 12 ini. Gak apa-apa. Karena mencari ilmu ini wajib. Jadi Mas Aris, kalau ingin kenal Allah, ini harus kenal dirinya sendiri. Karena sudah tertera man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu Mas Haris. Monggo maju juri, monggo. Kalau mau berarti mengerti ya. Insya Allah semoga mengerti. Nanti setelah ngaji nanti di rumah, ini ayat ini kok seperti itu ya. Nah saya sudah menerangkan ana qori'un wa antum sami'un innal huda. Saya anak qori'un, saya hanya membaca. Wa antum sami'un, Anda sekalian, antum sekalian sami'un mendengarkan. Tapi innal huda petunjuk tetap dari petunjuk milik Allah. Mengerti atau tidaknya bukan saya yang ngasih. Mengerti atau tidaknya bukan Mas Haris tidak mengerti atau sampai tidak mengerti atau itu semua Allah, petunjuk dari Allah. Semoga kita mendapat petunjuk dan pertolongan Allah. Amin. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Haris bilang. Cukup sekian, terima kasih.